Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video kali ini kita akan langsung saja membahas saham-saham yang ada. Kurang lebih hari ini ada 6 saham yang akan coba kita perhatikan. Dan semoga ada saham-saham yang menarik untuk ditradingkan kita semua. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah ADMR. Saham ADMR pada perdagangan hari terakhir Jumat lalu ditutup menguat 1,47% dengan closing di area 1725. Bisa kita lihat bahwa area 1725 adalah area resisten dan closingnya bertepatan dengan area resisten. Kalau pada perdagangan minggu depan ADMR berhasil breakout dari 1725, tentu ada potensi untuk ADMR kembali mengalami penguatan, baik itu menuju ke area resisten berikutnya di kisaran area 1900. Tetapi jika kemudian area 1725-nya gagal di breakout, maka ada potensi untuk kembali mengalami koreksi menuju ke area support kuatnya kurang lebih ada di area 1620. Bisa kita lihat bersama bahwa area 1620 adalah area support yang cukup kuat karena sepanjang mengalami koreksi ya teman-teman, ini dari bulan Agustus saham ADMR tidak pernah closing di bawah area 1620. Jadi bisa kita lihat bahwa area 1620 menjadi area yang cukup kuat untuk menahan saham ADMR. Kalau ternyata jebol, tentu ada potensi menyentuh area support yang ada di bawahnya lagi, bisa menuju ke kisaran 1500-an. Jadi posisi saat ini support kuatnya 1625, resistennya 1725, kalau bisa breakout berpotensi ke 1900. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Antam. Saham Antam pada perdagangan Jumat yang lalu ditutup menguat signifikan 4,39%, berhasil mantul dari area supportnya di kisaran area 1915. Closingnya sudah kembali di atas area 2000 dan resisten berikutnya menguji area 2080. Jika area 2080 ini berhasil di breakout, maka berpotensi saham Antam akan membuat sebuah pola kenaikan, yaitu double bottom. Kurang lebih akan tergambar seperti ini ya teman-teman untuk double bottomnya. Ini adalah bottom yang pertama, lalu di sebelah kanannya adalah bottom yang kedua. Dan kalau misalnya bisa breakout dari 2080, tentu ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya menuju ke area resisten berikutnya. Kalau kita letakkan di atas area breakoutnya, maka area resisten berikutnya atau area yang akan dituju adalah berada di kisaran area 2270. Untuk teman-teman yang mau ngantri-ngantri pada perdagangan esok hari, silahkan antri di deket-deket area 2000. Boleh spare sampai kisaran area 1975. Jadi dari 2000 sampai 1975 kalau dikasih bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke 2080, tapi kalau kemudian koreksi kembali kita akan pantau lagi di area 1815 atau 1915. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah NICL. Saham PAM Mineral Tbk
Kita akan pakai weekly chart ya untuk saham NICL. Salah satu saham yang sebenarnya bergerak sangat-sangat baik ya teman-teman. Walaupun memang masih jauh dari all time high ya, tapi pergerakannya sebenarnya cukup bagus. Minggu yang lalu ditutup minus 4,58%. Untuk area supportnya ada di kisaran 114 sampai 105 ya teman-teman. Di sini sebenarnya terlihat seperti membentuk ascending triangle. Kurang lebih begini gambarannya. Jadi bisa jadi ascending triangle ataupun kalau misalnya secara garis besar ini bisa jadi cup and handle. Walaupun memang bagian neckline-nya tuh cukup jauh ya. Ini high-nya kan ada di kisaran area 128. Jadi kita turunin sedikit biar kena 128-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ini bisa jadi cup and handle. Tapi memang handle-nya itu supportnya lumayan jauh. Bisa spare sampai 105 dari kisaran area 128. Kita harap 110, 105 ataupun 114 dapat menahan penurunan NICL karena area tersebut adalah area support dari beberapa pola ya teman-teman, baik itu cup and handle ataupun dari ascending triangle. Dari support horizontalnya juga kenanya di area kisaran 105. Jadi area tersebut kita harapkan menjadi area support yang cukup kuat yang mampu menahan penurunan NICL serta kembali mengalami penguatan pada perdagangan-perdagangan mendatang. Jadi silahkan teman-teman pantau 105 sebagai area support low daripada NICL. Untuk saham berikut yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Medco. Saham Medco pada perdagangan minggu yang lalu sempat breakout dari 1140, tetapi kemudian jadinya false break ya teman-teman dengan kembali closing di bawah area 1140. Untuk area support terdekat dari saham Medco ada potensi menguji kisaran area 1085. Dan kalau misalnya area 1085-nya gagal menahan penurunan saham Medco, maka ada potensi kembali melakukan tes menuju area kisaran 1000 ya teman-teman. Baik itu di 1015 ataupun di 995. Jadi Medco ini uptrend, membentuk double bottom, cuman false break. Jadi kita akan tunggu di dua area support tersebut. Kita harap kalau sampai 1085-nya jebol, 1000-nya ini mampu menahan ya, karena beberapa waktu yang lalu bisa kita lihat 1000 menjadi area resisten yang kuat sekali. Sudah sempat dites satu kali pada tanggal 28 November. Jadi kalau mengalami koreksi kembali, kita harap area 1000-nya sebagai angka psikologis mampu menahan penurunan daripada saham Medco. Silahkan dipantau area support yang ada. Saham berikut yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah PBRX. PBRX Pan Brothers Tbk. Saham PBRX sendiri tidak bergerak kemana-mana ya teman-teman beberapa waktu terakhir, dan kita bisa gunakan area 110 kalau teman-teman mau buy on weakness. Selama tidak jebol dari 110, maka sebenarnya pergerakannya masih cukup bagus ya teman-teman, setelah sebelumnya naik kencang dari area kisaran 70-an bisa naik sampai ke area kisaran 200 ya. Ini high-nya tuh di berapa ini? Kurang lebih high-nya ada di 198 dan sekarang koreksi beberapa puluh persen ya teman-teman dari area high-nya.
Dari area high di 198 sudah turun kurang lebih 41,16%. Dan bisa kita lihat sebenarnya 110-nya cukup terjaga ya. Walaupun memang support yang ada bisa saja tertembus jika ternyata yang jual jauh lebih kuat dibanding yang mau melakukan pembelian. Jadi kita harap 110 mampu menahan PBRX. Jadi kalau dekat-dekat 110 boleh coba spekulasi buy. Tapi kalau closing di bawah itu silahkan menjauh dulu. Karena kalau misalnya jebol dari 110, ada potensi untuk melanjutkan penurunannya baik itu ke area-area yang ada di bawah di kisaran mungkin 90 ataupun 80. Jadi silahkan dipantau area 110-nya, kalau bisa mantul malah bisa jadi double bottom atau bisa jadi descending triangle. Saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Jcon. Salah satu saham yang naik kencang sekali pada perdagangan Jumat yang lalu 14,04%. Bisa kita lihat bersama jika kenaikan Jcon ini didukung dengan volume yang sangat signifikan. Sempat breakdown ya dari area supportnya di kisaran 144. Bahkan pada saat breakdown meninggalkan gap ya. Breakdown pada tanggal 6 Desember itu low-nya di 143 dan pada hari berikutnya high-nya di 139, jadi ada selisih 4 poin. Lalu pada hari kemarin high-nya udah nyentuh 143, artinya gap-nya sudah ditutup. Dan kalau misalnya Jcon koreksi tipis, baik itu ke area support di kisaran 120 ataupun dari area 125 sampai 120, maka bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Dengan catatan saham Jcon turunnya secara santai dan tidak membuat volume-volume yang besar, yang artinya masih banyak orang yang di dalam ya teman-teman ketika mengalami kenaikan pada hari Jumat ini. Jadi silahkan dipantau 125 120. Kalau misalnya bisa breakout lagi dari 144, artinya ada potensi kembali mengalami penguatan. Tapi kalau gagal breakout 144, kita akan tunggu di bawah, kita akan lihat lagi reaksinya bagaimana. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham dari ADMR, Antam, NICL, Medco, PBRX, dan Jcon. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.